Ya, halo semuanya. Saya Kevin Franciscus dari alumni GPS ingin menjelaskan tentang pergaulan-pergaulan yang ada di SMA. Ya, mungkin bagi kalian pergaulan SMA tuh ya udahlah maklum, ya memang maklum. Cuma terkadang tuh ada yang membawa ke hal buruk dan ada yang membawa ke hal yang lebih baik. Ya memang sih subjektif. Cuma kalau misalkan menurut kalian lingkungan itu nggak cocok sama kalian, mending jangan. Tapi yang namanya SMA ya, kalau bisa sih jangan geng-gengan sih menurut saya. Karena contoh kayak angkatan gue ya, gue angkatan corona. Jadi kayak nyesel aja gitu. Kadang kayak momen-momennya tuh kurang banyak. Kayak masih ada perpecah belahan gara-gara dia satu SMP sama mereka, gue beda sekolah sama mereka. Terus gue dari SMP yayasan yang sama, apa kayak gue nyambung sama dia, gue anak motor dan segala macem. Cuma ya memang banyak kayak geng-gengan sih, ya maklum-maklum aja. Cuma kalau bisa sih mendingan yang main bareng-bareng lah, gitu kan. Tapi ya pasti semua geng-gengan ada positif ada negatifnya. Contoh kayak misalkan tongkrongan-tongkrongan di sekolah deh, ya mungkin yang anak negeri ya tahu negeri, yang swasta swasta ya, semua tongkrongan punya masing-masing lah visi misi dan segala macamnya. Contoh kayak di tongkrongan gue ya, kita tuh memang bukan yang pengen cari ribut atau apa ya, kita pengen ngumpul-ngumpul aja bareng alumni-alumni lain, ngobrol-ngobrol pengalaman masing-masing, ngebahas kuliah, ngebahas pekerjaan, ya bagi-bagi wawasan lah. Terus juga yang gak aneh-aneh lah, paling ya yang biasa dipermasalahin sama sekolah ya kayak ngerokok kayak gitulah. Cuma ya maksudnya nongkrong gak apa-apa, pergaulan ya bebas silakan. Cuma kalau bisa ya pertahanin pegangan lah sama diri sendiri gitu, jangan sampai gampang terpengaruh sama orang lain, apalagi buat hal-hal yang buruk. Kayak misalkan ada temen lo yang sering bolos, terus lo ikut-ikutan biar lo bisa main sama dia, atau ya segala macamnya yang menurut lo buruk gitu. Ya ininya gitu aja sih, kayak lu nggak apa-apa bergaul sebebas-bebasnya, ya yang penting masih tahu diri aja. Nakal boleh, bego jangan ya. Sekian. Jadi gue berbagi pengalaman sedikit tentang pengalaman gue di SMA. Pada saat SMA tuh gue tipe kalau orang yang sering nongkrong kalau habis pulang sekolah. Jadi itu semua dari stigma pemikiran kita. Kebetulan pada saat SMA gue tuh lebih sering main nongkrong dibanding belajar. Tapi itu semua dari masing-masing ya. Ada juga yang begitu pulang dari sekolah langsung ke rumah untuk istirahat atau mungkin untuk belajar. Jadi gini, kalau dibilang pas SMA tuh bebas, itu semua tergantung orangnya ya. Gimana kita menghadapi hari-hari kita dengan mungkin kita belajar atau itu pilihan. Kita mau belajar, kita mau main-main atau apa. Gua sebenarnya agak nyesel pada saat dulu gue lebih memilih untuk main-main dibanding belajar yang banyak atau mungkin mencari pengalaman. Yang penting gini, intinya senakal-nakalnya kita, sesering-seringnya nongkrong kita harus berani bertanggung jawab apa yang kita lakuin, dan juga kita harus tahu batasannya. Itu aja. Halo semuanya, aku Dia Laksmiya Yusya, bisa dipanggil Ami. Aku alumni Global Prestasi, lulusan tahun 2019, dan sekarang kuliah di Universitas Indonesia, jurusan Teknik Industri. Jadi teman-teman, banyak banget nih ada stereotype atau mitos-mitos tentang jurusan IPA IPS yang mungkin buat kalian jadi kayak miskonsepsi atau bahkan titik standarisasi buat kalian untuk pilih yang mana. Jadi aku coba kasih contoh aja ya biar gak bingung. Jadi yang pertama, mitos pertama itu IPA lebih superior dibanding IPS. Jadi IPS itu lebih inferior, lebih di bawah IPA. IPA itu lebih pinter gitu, satu. Yang kedua, anak IPA tuh kuat hitungannya. Jadi hafalan tuh nggak begitu penting, atau kalau nggak bisa ngitung itu masuk IPS aja, kan nggak ada hitungannya. Gitu, dua.
Yang ketiga, anak IPS tuh lebih bandel-bandel, kalau anak IPA tuh lebih belajar terus gitu. Jadi berdasarkan pengalaman aku di global itu semua itu nggak bener ya. Jadi IPA, IPS itu dua-duanya tuh seimbang. Nggak ada yang lebih inferior, nggak ada yang lebih superior. Ada jalannya masing-masing. Jadi buat kalian, misalkan nih masuk IPA, itu jangan karena gengsi atau jangan karena ngikut temen ya. Jadi harus benar-benar berdasarkan kemauan sendiri dan jalan hidup sendiri. Itu satu. Yang kedua, anak IPA itu lebih kuat hitungannya, jadi hafalan nggak penting. Itu nggak benar sama sekali. Jadi mengukur kecerdasan itu jangan berdasarkan hitungan dan hafalan. Mengukur kecerdasan itu berdasarkan knowledge, comprehension, dan critical thinking. Yang di dua jurusan ini pun ada dua-duanya. Ada 3 hal itu. Critical thinking, comprehension, sama knowledge. Dan biologi, kimia kan juga itu hafalan. Ekonomi kan juga ada hitungannya, jadi semuanya seimbang. Gimana cara kalian melihatnya aja. Dan yang ketiga, anak IPS bandel-bandel, kalau anak IPA tuh belajar terus, itu nggak benar sama sekali. Kalau berdasarkan aku anak IPA. Anak IPA juga banyak kok yang bandel, maksudnya kayak karakter itu nggak ada yang bisa ngatur, dan semua itu ada ciri khasnya masing-masing. Anak IPA tuh nggak belajar terus kok, banyak yang malah lomba non akademis. Itu banyak yang futsal, atau banyak yang basket, atau modern dance, atau aktivitas yang lainnya. Anak IPS pun juga kayak itu, banyak kok yang anak olimpiade, banyak kok yang lomba. Malah di angkatan aku itu lebih banyak anak IPS yang ikut lomba-lomba bisnis gitu daripada anak IPA yang lomba akademisnya gitu. Jadi menurut pengalaman aku itu, anak IPS itu bukan bandel, tapi mereka lebih outspoken, lebih berani, lebih banyak bicara daripada anak IPA. Tapi semuanya tetap seimbang. Jadi jangan percaya mitos-mitos atau miskonsepsi tentang jurusan-jurusan ya. Dadah semuanya. Nama gue Lara Sativiana, gue alumni angkatan 11 Global Prestasi School. Gue kuliah di University of Westminster, London. Jurusan gue Tourism and Event Management. Sekarang gue mau ngomongin tentang stigma yang katanya mikirin kuliah itu harus nggak apa-apa dari kelas 12. Sebenarnya itu nggak apa-apa, cuma lebih baik di plan dari awal, dari kelas 10. Karena kalau misalkan kalian ngeplan dari kelas 10, dari awal banget kalian udah tahu apa yang kalian pengenin. Bahkan kalian tahu plan kedua kalian, misalkan kalau misalkan amit-amit nggak keterima di yang pertama. Dan juga kalau misalkan kalian ngeplan dari awal, kalian bisa searching dulu, kalian bisa tanya-tanya ke banyak orang tentang gimana sih kuliah itu, gimana jurusan ini itu, dan kalian bisa lebih banyak belajar tentang jurusan tersebut karena kalian sudah punya plan yang mau kalian tuju. Dan itu lebih baik dibanding kalian milih pada saat kalian kelas 12 terus misalkan kalian gak keterima, kalian malah jadi mencong jurusannya, kayak nggak sesuai jurusan ke apa yang kalian mau. Dan itu banyak terjadi. Kayak gue nanya teman-teman gue itu kayak, aduh gue salah jurusan deh, gue nggak kuat di jurusan ini itu karena mereka itu belum searching dari awal, karena mereka itu nggak ngeplan dari awal apa yang mereka mau, apa yang mereka suka. Karena kuliah itu berdasarkan apa yang kalian suka. Kalau misalkan kalian nggak suka, gimana kalian mau ngejalaninnya, ya nggak sih? Nah, jadi kalau menurut gue pribadi lebih baik ngeplan dari awal, karena kalian masih bisa cari tahu tentang segala hal tentang perkuliahan dari A sampai Z, dibanding kalian harus dadakan nanti kelas 12 yang kalian terpaksa ngambil jurusan itu dan kalian malah jadi ngejalaninnya berat dan jadinya lulusnya lama segala macam. Jadi lebih baik di plan dulu dari awal, dari kelas 10. Nggak apa-apa nggak dari kelas 10, tapi seenggaknya kalian nggak telat untuk tahu apa yang kalian mau di perkuliahan. Terima kasih.
Halo semuanya, jadi hari ini aku bakal sharing tentang pengalaman aku berorganisasi di SMA Global Prestasi. Nah, bagi kalian yang nggak tahu, aku ini ketua OSIS di SMA Global Prestasi periode 2019-2020. Nah, atau nama OSIS aku juga bisa disebut dengan Kartala Dinata. Nah, kalau kalian mau tahu kesibukan aku apa sih nih di luar OSIS ini? Jadi, aku itu ketua OSIS. Yang pertama aku ini ketua OSIS, yang kedua aku juga ikut organisasi kepramukaan atau juga disebut Bantara. Itu aku jadi asbit upacara, di situ aku juga ikut organisasi itu. Nah yang ketiga itu kalau misalkan jadi ketua OSIS kalian akan otomatis menjadi PIC Fortals atau bisa juga disebut dengan penanggung jawab Fortals. Penanggung jawab Fortals itu yang mastiin semuanya berjalan dengan lancar, mulai dari ketuanya, panitia biasa, pokoknya itu semua kerjaan mereka itu di bawah tanggung jawab aku. Jadi kalau misalkan ada yang nggak benar kerjanya atau ada yang kurang baik, itu aku sendiri yang langsung turun buat pokoknya buat nanganin semua itu. Terus selain 3 organisasi ini yang aku ikutin, aku juga karena aku suka olahraga, aku ikut tim basket dan tim futsal. Jadi aku juga suka lomba-lomba basket sama futsal. Nah kalau kalian penasaran, ada futsal cewek, iya jawabannya di Global Prestasi ada futsal perempuan. Nah aku di sini juga di futsal ini aku jadi kiper nih, kebetulan aku suka banget jadi kiper. Nah kalau di basket ya seperti biasa aja, aku jadi pemain biasa. Nah kalau kalian pasti bingung kayak gimana tuh caranya bagi waktu dengan 5 kesibukan aku di sekolah. Nah jawabannya sebenarnya tipsnya adalah pinter-pinter kalian bagi waktu. Kalau aku bilang gampang, enggak, karena aku bukan orang yang sehebat itu bisa ngejalanin semuanya dengan lancar. Pasti ada juga lah turun naiknya gitu loh dalam menjalankan itu semua. Nah kalau kalian juga mikir kayak emang sanggup ya Kak Geneva ngelakuin itu semua, jawabannya ya sanggup, kenapa enggak. Kalau kalian mungkin kalian belum ngerasain bagaimana kesibukan nanti di SMA ini. Cuman aku kasih tau aja, kita pasti semuanya akan sibuk pada waktunya. Tapi pinter-pinter kalian aja gimana cara bagi waktunya. Jadi kalau dibilang aku suka main, jelas aku suka banget main sama teman-teman aku. Tapi ya mau gimana, kewajiban aku ada banyak gitu di sekolah. Jadi aku mau nggak mau harus bagi semua itu dengan benar. Nah, manajemen waktu yang penting, itu yang penting. Aku harus bagi waktu aku antara belajar, main sama temen, rapat OSIS, rapat Bantara, rapat Fortals, itu semuanya jadi satu. Belum lagi kalau misalkan kita harus tanding di luar sekolah, membawa nama baik sekolah kan, jadi kayak wow jadi satu. Tapi ya aku senang bisa ngajarin semua kewajiban aku itu, walaupun kadang-kadang kayak emang gak berjalan dengan mulus. Tapi ya sabar, perlahan pasti kita semua bisa ngajarin itu. Aku nggak nyuruh kalian di sini buat seaktif aku ngikutin semuanya sekaligus, enggak. Cuman aku berharap banget penerus aku itu banyak di angkatan kalian. Aku berharap banget angkatan 16 ini bisa aktif gitu loh di organisasi. Karena kalau boleh dibocorin ya, organisasi di SMA Global Prestasi itu seru banget, walaupun emang banyak banget dramanya, tapi seru banget, aku jamin kalian gak bakal nyesel. Pengalamannya, terus apa ya, nggak tahu deh, aku nggak bisa berkata-kata. Ntar kalau kalian mau tanya-tanya tentang seputar organisasi, enaknya apa dan nggak enaknya apa, kalian bisa langsung DM aku aja atau line atau apa, kita anggap aja aku sebagai teman kalian sendiri. Jangan ada kayak aduh itu kakak kelas aku nggak enak, nggak apa-apa, sumpah aku seterbuka itu sama kalian. Jadi kayak kalian nanya-nanya aja ya. Kalau aku jelasin di video soalnya nggak mungkin cukup enak dan gak enaknya apa, terlalu banyak. Jadi aku mau pesan lagi nih satu aja pesan buat kalian semua. Selain aktif di akademis, kalian juga harus aktif di non akademis, karena emang banyak banget nih manfaatnya buat kalian. Jadi itu aja sih yang aku mau omongin. Maaf banget dari tadi aku ngomongnya berlibet karena saking excitednya ngomong sama kalian. Kita nanti juga ada waktu interaksi bareng. Pokoknya sampai ketemu. Kalau misalkan pandemi ini juga udah selesai, kita bakal segera ketemu ya di sekolah. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Nanta Bayu Bersawa, bisa dipanggil Bayu. Saya adalah alumni SMA Global Prestasi angkatan 12 atau angkatan 2019. Dan alhamdulillah sekarang saya sedang melanjutkan studi saya di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, mengambil jurusan Teknik Sipil.
Dan hari ini saya ingin sedikit sharing ke teman-teman semua mengenai pentingnya berorganisasi dan juga pentingnya mengikuti CCA dan lomba-lomba di luar sekolah. Dan dulu saya ikut organisasi, OSIS, Bendara, dan juga Foto. Dan di situ saya mengambil banyak kali manfaatnya. Misalnya saya dari segi soft skill, belajar tentang kepemimpinan, dan juga belajar tentang kerja sama tim, dan juga komunikasi. Itu yang saya dapatkan waktu saya berorganisasi, dan juga bisa saya dengan saya pintar berkomunikasi, saya akhirnya bisa menambahkan saya untuk saya sekarang sedang berkuliah, nanti saya masuk kerja. Dan juga berorganisasi itu bisa mengubah pola pikir saya yang menjadi lebih matang lah istilahnya. Dan juga yang pasti menurut saya menambah banyak sekali pengalaman untuk saya sekarang masuk kuliah dan juga kedepannya untuk kerja seperti itu. Lalu pentingnya mengikuti CCA dan juga lomba-lomba. Gini, banyak sekali dari kalian yang pasti bilang CCA itu pasti membuat perjalanan tidak fokus atau bisa membuat nilai jelek dan segala macamnya lah. Sebenarnya CCA itu menumbuhkan bakat kita, dan untuk lomba-lomba itu mengasah jam terbang kita. Jadi misalnya saya sekolah futsal, saya mengasah futsal gitu. Tapi di lain sisi kalian harus tetap komitmen dengan akademik kalian. Jadi kalian harus bertanggung jawab jika kalian sudah ikut berbagai macam CCA, kalian berbagai macam lomba, kalian juga harus ingat kalian harus memiliki kewajiban, yaitu belajar. Jadi kalau misalnya kalian bisa pulangan, kalian harus tetap belajar seperti itu. Jadi untuk kalian yang bilang itu akan membuat tidak fokus dan segala macamnya, itu kembali lagi kepada diri kalian sendiri. Kalian harus bisa melakukan sesuatu yang baik, dan juga yang pasti itu nilai-nilai kalian tidak akan tidak akan jelek lah. Ya kalian tetap harus ingat lah itu. Kita lihat sharing singkat dari saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Muhammad Egy Tigano, gue alumni SMA GPS angkatan ke-12 tahun 2019 lulusnya. Jadi di sini gue itu sebenarnya mau nyeritain pengalaman gue di SMA, khususnya tentang orang-orang yang punya masalah tapi nggak tahu harus gimana, nggak tahu harus cerita ke siapa, gak punya solusi. Ya itulah intinya. Nah, maksud gue di sini itu, gue mau kasih tahu sama kalian yang punya masalah, punya problematika, punya segala kedrama-dramaan di SMA, itu buat tenang aja. Jangan terlalu dipikirin. Kalian masih muda, semua itu pasti bisa dilaluin. Nggak ada yang nggak bisa. Ya kayaknya nothing impossible gitu. Intinya sih maksud gue gini. Kalau emang lu punya masalah, itu lu jangan lu pedem, lebih baik lu keluarin. Tapi lu keluarin, lu luapin juga jangan ke sembarang orang. Lu ngeluapin segala macam hal problematika itu jangan asal. Lu harus cerita ke orang-orang yang menurut lu emang bisa lu percaya gitu. Jangan semena-mena. Orang-orang yang emang bisa jaga rahasia, orang-orang yang emang ngerti sama apa yang lu rasain, jadi mereka juga bisa relate. Terus kalau bisa, jangan banget nih lu punya masalah problematika drama-drama itu, jangan banget lu lari ke hal-hal yang negatif. Itu outputnya tuh jelek banget, sumpah. Banyak banget kasusnya, entah itu suicide, entah itu narkoba, entah itu macam-macam lah pokoknya. Itu gak baik banget. Malu di lu sendiri, malu nama orang tua lu, keluarga lu. Wah pokoknya gak bener dah. Emang dari asalnya udah negatif, otomatis outputnya juga negatif. Mendingan lu pikirin masa depan lu. Kalau misalnya punya masalah, lu selesain. Jadi lu juga secara gak langsung terlatih kalau misalnya ngadepin masalah, itu bisa lebih gampang lagi nyelesainnya nanti di masa depan. Kalau misalnya lu malah kabur ke hal-hal yang gak bener kan, nanti di masa depan lu bakal gimana gitu kan. Habis itu kalau bisa ya lu keluarin ke hal positif, entah itu lu misalnya olahraga, entah itu lu nge-gym, entah itu lu jadi maraton lah segala macem. Atau enggak lu bisa bikin puisi, bikin nyanyi-nyanyi macem-macem lah, lu bisa masak segala macem. Banyak banget output
positif yang bisa lu hasilin dari alurin hal-hal negatif itu ke hal yang positif. Dan itu juga nanti untungnya juga di lu sendiri, lu punya prestasi, lu punya sesuatu hal yang dibanggain, orang tua lu juga malah bangga, keluarga lu bangga, teman-teman lu juga bangga. Wah, pokoknya enak dah, nanti lu bakal bisa dapat kemana-mana. Malah kalau lu rezeki ya masuk dapat beasiswa ke luar negeri kek, di sini kek sama aja, yang penting beasiswa, gampangin orang tua, jadinya nggak nyusahin. Kalau lu yang sono-sono kan malah nyusahin, banyak kasusnya ya. Bye-bye lu di SMA, jangan terlalu dipikirin. Kalau punya masalah dilepasin aja, kalau bisa diselesain, malah itu lebih bagus ya. Kedepannya semangat terus bro, sis, yang lu punya masalah atau punya problematika drama-drama, semoga kedepannya lu lebih baik lagi, jangan lari ke hal yang gak bener ya. Mantap. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Yanda Aprilia, saya dari Angkatan 13 SMA Global Prestasi. Tepatnya 3 tahun yang lalu, saya mendapatkan angka kaki saya di jenjang SMA. Sebagai anak SMA, tentulah bukan hal yang mudah. Kita memiliki banyak kesibukan dan juga banyak masalah yang tidak dapat kita hindari. Ditambah fokus utama kita adalah agar kita dapat diterima di universitas yang kita inginkan. Walaupun begitu, walaupun kita memiliki banyak masalah, kita tidak boleh melupakan tanggung jawab utama kita, yaitu bersekolah dengan baik. Nah, bagaimana sih caranya untuk mengatasi hal tersebut? Salah satunya mungkin kalian bisa mencari teman untuk curhat atau untuk bercerita tentang masalah-masalah kalian. Tetapi jika kalian memiliki kesulitan untuk mencari teman untuk bercerita, kalian bisa banget ke guru BK. Di SMA ada Miss Asri dan Miss Maria yang siap untuk membantu kalian. Mereka sangat ingin membantu kalian jika kalian ada kesulitan apapun. Kalian bisa cerita ke mereka tentang kesulitan-kesulitan kalian. Kalian bisa curhat mulai dari kehidupan pribadi kalian, mulai dari masalah di sekolah, masalah teman, masalah mungkin kesulitan belajar di sekolah, dan lain-lainnya. Intinya mereka pasti akan dengerin apapun masalah kalian, dan juga mereka pasti akan memberikan solusi terhadap masalah-masalah tersebut. Jadi intinya kalau misalnya kalian punya kesulitan, kalian bisa banget untuk cerita ke Miss Asri dan ke Miss Maria, karena mereka juga orangnya asik banget dan mereka pasti akan sangat welcome terhadap kalian dan pasti akan membantu kalian sebisa mereka. Jadi sekian dari saya, terima kasih.